Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu semua mengganggu waktunya bahwa pada hari ini memenuhi tugas saya yaitu di modul 1.4 di calon guru penggerak mengenai tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Di sini saya ngari-riweuh ya Bu, mohon maaf sekali lagi mengganggu waktunya kita berdiskusi yang mana tadinya kita mau bertatap muka langsung berdiskusi itu tetapi karena terkendala banyak kegiatan di sekolah kita dan juga anak-anak kita juga dan sekarang ibu bapak juga ada yang di kelas dan ada juga yang di kegiatan yang lainnya. Di sini saya selaku moderator yang mana double ya Bu dengan pemaparan materinya juga sama. Mungkin sebelum kepada pemaparan diskusi hari ini ada sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita bisa berkumpul untuk berdiskusi bersama melalui Jimit. Terima kasih kepada Ibu Rima selaku CGP yang sedang memenuhi tugasnya melalui diskusi ini. Disilakan kepada Ibu Rima dan saya ucapkan terima kasih. Juga dipersilakan waktu dan tempatnya untuk pemaparan diskusinya. Untuk itu dipersilakan kepada Ibu Rima. Rupanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutannya. Dan untuk sebelum kepada pemaparan diskusi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama supaya diskusi hari ini diberi kelancaran. Untuk semuanya dengan membacakan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Itu mungkin untuk berdoa sudah, pemberian sambutan juga sudah. Nah baik, sekarang gimana kalau kita tepuk semangat dulu Bu? Kalau tadi di kelas sudah dengan anak-anak, nah kalau dengan kita semua kan belum ya Bu diskusi hari ini. Alangkah baiknya kita ice breaking dahulu supaya kita tidak jenuh ya Bu. Mungkin bisa saya langsung yang memimpin ice breakingnya. Bisa sambil tepuk ya Bu, tepuk semangat. Semangat. Ya, tepuk tangan untuk kita semua Bu. Ya, itu mungkin jadi bukan hanya anak-anak yang semangat, gurunya pun harus tetap semangat. Karena kita kemarin apalagi sudah merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang keberapa ya Bu? 79. 9 ya. Tujuh untuk Pak Helmi 100. Ya, itu untuk ice breaking hari ini mungkin secara tidak langsung untuk menggugah suasana kita ya Bu, karena di jam siang biasanya kita ngantuk-ngantuk. Nah, untuk hari ini tidak akan lama gitu ya Bu untuk pemaparannya. Kita langsung saja untuk pemaparan hari ini yaitu tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Silakan Pak Didan di next. Bisa dibantu Pak Didan? Nah, di sini sebelumnya kita akan diskusi tentang budaya positif, yang mana menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Tapi sebelumnya kira-kira ada yang tahu budaya positif itu kalau diartikan apa ya Bu? Ada yang tahu budaya positif itu apa? Nah, budaya positif bisa langsung dengan saya ya, budaya positif dari kata disiplin ya Bu, yang berarti belajar ya.
Kita semua pasti belajar, setiap hari kita belajar, di rumah pun kita belajar, di sekolah pun juga kita belajar. Disiplin di sini mengacu pada disiplin dari yang memiliki tanggung jawab, lebih ke tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, juga berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Bisa next, Pak Didan? Nah, kita juga harus selalu mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Next, Pak Didan. Pak Didan rupanya ini sinyalnya masih di jalan ya. Nah, untuk pencapaian belajar kita hari ini mengenai tentang budaya positif yang mana terkandung di dalam perubahan paradigma belajar, motivasi, hukuman, konsekuensi, keyakinan kelas. Dan juga 5 kebutuhan dasar manusia dan juga ada 5 fungsi kontrol guru dan segitiga restitusi. Itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak kepada murid. Next, Pak Didan. Nah, di sini juga ada tujuan dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu KHD ya, bisa disingkat dengan KHD, kita tahu bahwa tujuan dari pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, juga mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, kita juga sebagai pendidik dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak ataupun memperbaiki ya bukan dasarnya saja, tapi hidup dan tumbuh kekuatan kodrat gitu ya. Nah, di dalam lanjut Pak Didan. Di sini juga bukan hanya KHD, tetapi tujuan pendidikan nasionalnya juga ada menurut RUU tentang Sistem Pendidikan Nasional Sisdiknas tahun 2022, yaitu bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk masyarakat yang religius, menjunjung kebinekaan, demokratis dan bermartabat, juga memajukan peradaban serta menyejahterakan umat manusia lahir dan batin. Ya. Next. Di dalam budaya positif juga bisa diartikan sebenarnya Bapak Ibu, mohon maaf kepada Ibu senior untuk semuanya di sini saya bukan menggurui ya Bu, lebih kepada kita berdiskusi mengenai tentang budaya positif. Yang mana kita tahu di sekolah kita juga penting sekali budaya positif yang mana tentang kebiasaan atau nilai juga berpihak kepada murid agar mereka bisa berkembang atau dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Lanjut. Nah, Bapak Ibu semua, kita sudah tahu ya Bu bahwa sekarang di profil pelajar Pancasila. Nah, sebelumnya kita gimana kalau kita nyanyi bersama-sama untuk lagu profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Maha Esa, anak mulia berkebijakan juga gotong royong mandiri kreatif dan bernalar. Tepuk tangan lagi Bu. Alhamdulillah. Seperti kita tahu ya Bu, bahwa di sini anak-anak juga tentunya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tentunya kita juga mengharapkan bahwa setiap hari juga anak-anak dilibatkan untuk misalkan setiap hari kita misalkan sholat duha berjamaah atau tentunya itu hari Jumat, kalau hari-hari biasa biasanya di kelas masing-masing. Dan sesuai agamanya masing-masing, kita juga sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya gitu ya Bu supaya diberi kelancaran. Itu kan termasuk kepada pelajar POPI Pancasila yang pertama itu beriman dan bertakwa. Untuk yang kedua yaitu untuk mandiri ya Bu, yang kedua. Nah, di sini kita sudah tahu bahwa anak-anak juga semua untuk belajar lebih mandiri. Misalkan ada tugas
Kalau dibantu terus sama guru, biasanya anak-anak tidak akan mandiri, terus aja jadi apa-apa ke gurunya. Kecuali anak kelas 1 mungkin ya, di sini ada ibu guru kelas 1, Ibu Sri. Biasanya anak-anak kelas 1 karena baru beberapa bulan di sekolah, mungkin masih harus dibantu oleh kita. Tetapi untuk kelas 2 sampai kelas 6 mungkin sudah bisa mandiri ya. Lambat laun juga anak-anak kita secara sendirinya bisa mandiri, mau itu mengerjakan tugas. Dan untuk selanjutnya ada bernalar kritis. Nah, di sini bernalar kritis juga sama, yang mana di sini anak-anak bisa berpikir bahwa seperti ada kalau mengerjakan tugas bisa punya ide ya masing-masing ataupun wawasan yang lebih dalam lagi, lebih tinggi lagi supaya anak biasanya sih itu di anak yang kelas atas ataupun di kelas 2 tidak menutup kemungkinan kelas 1 juga sama mempunyai ide misalkan untuk membuat tugas. Bu, gimana yang tadinya kalau kata ibu guru harusnya begini peraturannya atau instruksinya, tetapi anak-anak mempunyai ide tersendiri atau gagasan tersendiri. Bu, ini gimana Bu kalau ini menggambarnya pengen ada yang bunganya? Oh iya gitu kan seperti itu. Terus juga ada kreatif. Kreatif juga sama yang mana di sini kita kepada anak sama juga sebelum kepada anak pun kita harus lebih kreatif lagi untuk belajar, untuk mengajarkan kepada anak. Misalkan anak membuat, yaitu kebetulan kita ada P5 ya Bu setiap hari Sabtu di semester sekarang. Nah, jadi yang mana anak-anak untuk belajar lebih kreatif, membuat apalagi kemarin kita hari Jumat membuat salah satu karya yang mana dari barang bekas, misalkan dibuat jadi misalkan gantungan kunci ataupun bunga dari kertas lipat ataupun dari sedotan gitu. Terus juga ada bergotong royong, sama bergotong royong juga anak-anak bisa bergotong royong dalam misalkan di kelas kalau mau piket kelas kita bergotong royong supaya tugasnya lebih ringan, lebih mudah lagi gitu. Dan berkebinekaan global yang mana kita juga sama anak-anak lebih belajar untuk lebih luas lagi wawasannya, tidak di situ saja. Tetapi di kelas 5 mungkin ya lebih ke ANBK yang mana lebih belajar ke ada Chromebook. Nah, bisa wawasannya lebih luas yang tadinya melihat ibu gurunya saja yang memaparkan materinya, jadi anak-anak bisa melihat langsung secara di internet. Boleh dibuka itu sekarang anak-anak coba buka, jadi pembelajarannya bisa lebih luas lagi gitu. Nah itu mungkin Pak Didan untuk bisa di next itu mungkin yang dari profil pelajar Pancasila. Dan di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universalnya. Nah, di nilai-nilai kebajikan ada kaitannya dengan disiplin positif di sini, nilai yang disepakati bersama ya Bu, karena lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya, misalkan Pak Didan bisa next. Oh, masih dinilai kebajikannya. Mungkin saya yang akan memaparkannya ya, karena di sini tidak begitu, kalau di PPT mungkin hanya rangkaiannya saja. Nah, di dalam contoh nilai kebajikan yang mana di suatu institusi di sekolah kita, tentunya di SD 2 Dewasari, ada profil pelajar Pancasila ya Bu, nilai kebajikannya di sini beriman dan bertakwa sesuai tadi ya, ada 6. Terus juga ada misalkan dari Ibu Primary Yes program PYP itu apa sih ya? Nah itu bisa dikatakan bahwa toleransi atau ada rasa hormatnya, bagaimana menghargai atau misalkan berempati, bagaimana murid berempati ketika ada yang sakit, mungkin ya nilai kebajikannya seperti apa. Terus misalkan saling menghormati, saling menghargai ketika guru sedang berbicara. Nah, gitu. Terus juga ada keterampilan hidup. Nah, life skill-nya apa sih? Dapat kita dipercaya. Terus juga tidak merendahkan orang lain. Misalkan di kelas juga sama. Misalkan ada anak yang mohon maaf berkebutuhan khusus atau yang pendiam atau yang tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain, ada kekurangannya. Misalkan, nah di kelas juga sama, mungkin anak-anak ada salah satunya misalkan ada yang merendahkan anak yang lainnya, tetapi kita di sini
bisa mengarahkan anak tersebut bahwa kita tidak boleh merendahkan orang lain dan juga memberikan ada di dalam keterampilan hidup yaitu di life cycle itu juga ada memberikan terbaik untuk diri kita sendiri. Nah, untuk selanjutnya perubahan paradigma. Di sini dapat membangun budaya positif, sekolah menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, di sini juga disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Next, Pak Didan. Nah, di dalam perubahan paradigma, yang mana di sini kita boleh mengepalkan tangan, Bu. Mengepalkan tangan semuanya. Nah, mengepalkan tangan. Nah, kita atau di pinggir ibu ada teman atau ada murid ibu, boleh ya kita sama-sama mengepalkan tangan. Cobalah buka secara perlahan-lahan mengepalkan ini. Bayangkan bahwa ada menyimpan sesuatu yang sangat berharga, misalkan emas atau permata di kepalan tangan kita. Kita perlu menjaga barang berharga itu ya, Bu, dengan sekuat tenaga itu. Nah, begitu pentingnya kehidupan kita. Nah, misalkan ada salah satu teman yang mencoba membukanya, kita kan mempertahankan apa yang kita punya gitu ya. Tidak boleh misalkan, tetapi teman Anda boleh membujuk atau menggoda kita untuk membukanya atau menawari kita untuk dibeli dengan uang. Gimana kalau kamu buka tangan kamu ya, supaya aku mau itu permata kamu atau emas kamu. Tetapi Anda mau membuka kepalan itu atau bertahan tidak mau membuka. Nah, di situ kan kita bagaimana sih cara kita untuk anak didik kita juga sama, untuk kita sendiri juga sama. Nah, itu hanya contoh ya, Bu. Jadi kita bisa mempertahankan ataukah mau membukanya secara perlahan-lahan atau seperti kita misalkan ibu atau bapak atau dek atau teman kita yang ada di samping kita. Boleh, aku akan membuka kepalan tangan ini, tetapi alangkah baiknya gimana kalau kita membukanya dengan pelan-pelan ya. Nah, ini adalah milikku, kamu boleh melihatnya. Nah, seperti itu mungkin ya, supaya teman kita juga tidak merasa tersakiti. Kenapa dia pelit kok tidak mau membuka tangan kamu gitu, misalkan seperti itu. Itu ya, Bu. Selanjutnya, Pak Didan. Nah, siapa sih di sini sesungguhnya yang memiliki peran kontrol ya? Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Seperti tadi mengepalkan tangan kita. Jadi di sini teori kontrolnya pilihan. Kita berusaha memahami pandangan orang yang lain tentang dunia kita. Akan memegangnya atau bagaimana gitu ya. Terus juga stimulus responnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dan juga teori kontrol pilihannya semua perilaku memiliki tujuan. Tujuannya padahal sama gitu ya. Terus di sini ada stimulus orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita. Orang lain tidak bisa mengontrol diri saya kan tidak bisa. Kita juga berpegang teguh kepada prinsip kita sendiri-sendiri. Nah, juga di sini saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terbalik ya, Bu. Jadi kebalikannya. Juga ada pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ayolah, tolong bukainlah tangan kamu. Nah, gitu kan. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu mungkin ya secara kolaborasi. Juga model berpikir menang atau kalah. Nah, di sini kan teori kontrolnya model berpikir menang-menang ya. Ah, menang nih, aku udah bisa membuka tangan kamu. Nah, itu seperti itu. Pak Didan lanjut. Nah, makna dari disiplin seperti tadi bahwa berasal dari kata disiplin yang berarti berkonotasi disiplin dari murid, terus juga Skolatis dan Plato, juga diri membuat orang lain menggali potensi sebuah tujuan. Kita menghargai. Nah, terus juga sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, kecenderungan umum di sini bisa menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Dilanjut, Pak Didan.
Nah, nilai kebajikan tadi sudah mungkin dipaparkan secara rangkaiannya juga tadi ya. Yang pertama, nilai-nilai kebajikan di sini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individunya, yang mana di sini bersifat universal atau lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakangnya. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan dari William Glasser pada teori kontrol 1924. Untuk selanjutnya, Pak Didan. Nah, terus ada 5 kebutuhan dasar manusia. Lanjut Pak Didan. Nah, biasanya ada 5 kebutuhan manusia. Ada kasih sayang dan rasa terima biasanya ya. Nah, di kasih sayang dan rasa terima biasanya tanda lope itu ya. Nah, rasa diterima, dipedulikan, berbagi atau bekerja sama menjadi bagian dalam kelompok. Terus juga ada penguasaan. Biasanya kalau penguasaan misalkan keinginan untuk dianggap. Nah, terus juga memimpin, bisa berprestasi yang diakui atau didengar gitu ya. Tentang juga ada tentang bertahan hidup. Bertahan hidup juga sama, misalkan dari segi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Dan selanjutnya ada kesenangan. Kalau kesenangan lebih kepada bermain, humor, antusiasme, terus juga ada tertawa. Terus selanjutnya ada kebebasan. Kebebasan juga sama yang disimbolkan dengan kupu-kupu yang mana memiliki pilihan mencoba hal-hal baru. Jadi si anak mungkin di sini kita harus memberi kebebasan, tidak selalu harus dikekang terus karena setiap anak biasanya kalau terlalu dikekang akan merasa susah mengimprove-nya, susah berpikirnya gitu ya, Bu. Biarkan anak tersebut misalkan mempunyai ide-ide yang baru gitu ya. Terus untuk selanjutnya Pak Didan. Nah, terus juga ada motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini juga yang mana ada motivasi. Next, Pak Didan. Nah, di teori motivasi, di sini ada untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, apa yang akan terjadi sih apabila saya tidak melakukannya. Misalkan si anak, tadi ya, contoh tadi pagi-pagi tuh, misalkan kebetulan saya melihat langsung ada anak yang mohon maaf yang tidak mengikuti senam. Terus ada anak yang lain pas lagi senam ada yang berkelahi, misalkan seperti itu. Padahal yang di belakang tidak merasa iya neke gitunya Bu, tetapi malah anaknya tersebut merasa tersakiti. Nah, kira-kira untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu kan terjadi apabila tidak melakukannya. Nah, kita sebagai guru bagaimana sih seharusnya haruskah memberi hukuman atau memberi sanksi bagaimana gitu ya. Terus di sini juga untuk mendapatkan imbalan di orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Itu secara motivasi eksternal. Juga ada untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Di sini juga kita harus memotivasi anak misalkan yang berbuat salah atau yang misalkan berbuat salahnya apa dulu ya Bu, kita memberi motivasi secara internal, tujuannya ke disiplin positif. Nah, nanti lagi kalau lagi senam kamu dengerin ya atau melihat ke depan supaya kita ikut senam bergerak. Jadi jangan sampai kamu tidak mengikuti senam tersebut gitu ya, Bu ya. Untuk selanjutnya, Pak Didan. Nah, di sini ada beberapa tabel ya, Bu. Nih, ini bisa dijawab secara langsung. Di sini saya bacakan, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira apa, Bu? Hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali. Boleh itu, Bu, di chat room ditulis. Kalau mau disebutkan boleh. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi, Bu? Ayo, hukuman atau konsekuensi? Pak Helmi mau jawab, Pak? Bingung, Bu. Bingung. Bu Titin. Ibu masih di mute, Bu.
Ini yang mencatat. Iya, iya Bu. Konsekuensi. Hukuman. Antara hukuman atau konsekuensi. Mungkin itu konsekuensi karena masih ada hubungannya dengan keterlambatan dia ke sekolah. Iya. Yang lainnya selain Bu Titin, Pak Helmi? Sudah? Nah, Konsekuensi, Bu. konsekuensi ya. Bu Sri mau menjawab? Sama ya Bu Idem. Ya rupanya dari tatapan senyumannya itu lebih ke konsekuensi ya. Bu Sri. Nah, kita lanjut lagi ya. Kita kumpulkan dulu pertanyaan jawabannya ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu mungkin hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Untuk murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Sehariana kumaha ya. Kesehariana kumaha lah antara hukuman dan konsekuensi ya. Lebih kepada Seharian di sekolah ya dipakai sepatu. Boleh ke kalau seharian. Nanti kita lihat ya Bu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit Hukuman. untuk Konsekuensi. Hukuman. ya. Wah ini kemana ini adminnya? Adminnya hilang. Iya sebentar. Dicoba dengan saya Bu. Ada ya Bu? Nah. Sudah ada. Tadi sampai ke Nah, ini dia. Ternyata hukuman yang pertama ya, mencatat 100 kali. Nah, terus lari mengelilingi lapangan, hukuman, murid diminta push up hukuman, menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret konsekuensi, membersihkan tumpahan air konsekuensi, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian hukuman, lari mengelilingi lapangan basket konsekuensi. Nah, ternyata kita selalu terkecoh ya Bu antara hukuman dan konsekuensinya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi di sini, hukuman lebih kepada sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau misalkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Membuat anak sakit, fisik maupun hati, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Juga anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin, lebih ke konsekuensinya. Untuk hukuman, paksaan atau konsekuensinya stimulus tanggapan. Untuk hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri dan untuk konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk juga konsekuensinya konsep diri yang baik. Jadi kebalikannya ya Bu. Nah itu. Untuk selanjutnya untuk restitusi. Nah di sini selain pada tadi hukuman atau konsekuensi juga kita akan belajar tentang restitusi. Yang mana restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, setelah melakukan kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi menurut Gosen 2004 gitu ya. Di sini juga proses kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa sih yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain. Nah, menurut Chelsom Gosen tahun 1996. Untuk selanjutnya, untuk keyakinan kelas. Nah, saya ingin tanya nih Bu, kemarin atau Bapak Ibu ada yang sudah melaksanakan atau melakukan keyakinan kelas sama anak-anak Bu? Sudah. Alhamdulillah ya. Soalnya kita semua pasti sudah di kelas membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Nah, keyakinan kelas di sini mungkin kalau dulu juga saya pas waktu SD
sama dengan ibu bapak guru. Tetapi kalau sekarang lebih ke keyakinan kelas. Kalau zaman dulu bukan keyakinan kelas, lebih kepada ada apa ya namanya peraturan kelas mungkin ya. Terus juga di sini nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasanya. Untuk itu di sini keyakinan kelas salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Misalkan kita nih ada anak yang berbuat kesalahan di kelas, misalkan kita tahu nih, apa dulu keyakinan kelasnya. Nah, sebelum kepada keyakinan kelas, boleh Bapak Ibu yang Bapak Ibu tahu tentang keyakinan kelas, apa sih yang Bapak Ibu inginkan? Misalkan yang kemarin Bapak Ibu sudah buat dengan murid Bapak Ibu di kelas. Bisa ditulis di chat room ya, Bu. Ada yang sudah di chat room-nya ditulis, boleh Bu? Nah, Bu Titin, ternyata Bu Titin kemarin menuliskan hadir tepat waktu, bersikap baik, sopan santun. Nah, yang lainnya? Oh, juga bisa dengan ada Bu Sri, saling menghormati. Ada Bu Titin lagi, berdoa sebelum dan sesudah belajar, saling menghargai. Oke. Untuk yang lainnya masih ditunggu ya Bu, nggak apa-apa. Tidak boleh makan ketika belajar, saling peduli. Bisa juga menjaga kebersihan kelas ya Bu. Nah, saya tambahkan. Nah, alhamdulillah ternyata semuanya sudah melaksanakan keyakinan kelas dengan anak-anak. Nah, di sini untuk selanjutnya Bapak Ibu pastinya kita erat kaitannya dengan budaya positif. Di sini ada lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan kelas. Nah, tetapi kenapa sih bukan keyakinan kelas dulu, tetapi peraturan kelas dulu. Nah, di sini kan ada kalau tadi kata Bu Titin tentang apa namanya? Hadir tepat waktu. Nah, itu ya. Nah, di sini saya mungkin setuju sekali ya, karena di situ kan lebih kepada positifnya itu hadir harus tepat waktu ya. Itu. Terus juga di sini ada keperaturan kelasnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Untuk keyakinan kelasnya lebih kepada kata-katanya langsung saja tanggung jawab, menghormati orang lain. Misalkan kalau kepada peraturan kelasnya dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Juga di sini Bapak Ibu silakan dibaca satu persatu ya. Nah, juga ada jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, lebih kepada keyakinan kelasnya, keselamatan dan keamanan. Sesuai tadi sudah yang kita bahas ya Bu dalam nilai-nilai kebajikannya. Untuk selanjutnya ada 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol di sini, yang pertama ada motivasi. Nah, di sini identitas gagal kontrol dari luar menghindari hukuman, penghukum atau pembuat orang merasa bersalah. Seperti tadi ya Bu, misalkan yang sudah saya contohkan. Misalkan ada anak yang terlambat masuk ke sekolah atau ke kelas. Nah, kita kan cari tahu dulu ya apa yang kita tahu dulu anak tersebut, jangan langsung menghardik atau menyakiti atau menyindir anak tersebut misalkan. Tapi secara tidak sadar kita kalau sudah jengkel banget ya Bu, saya juga sendiri suka kamu kenapa sih gitu kan. Tetapi lebih kepada sekarang saya lebih paham gitu bahwa kita tidak boleh membuat anak merasa bersalah, lebih kepada kita berceramah dulu, mengatakan seharusnya kamu tidak boleh terlambat ya. Ibu pengen tahu dulu kamu kenapa kemarin terlambat. Iya Bu, misalkan karena ban saya bocor. Kita tahu kalau kita sudah tahu bahwa ada alasan yang kuat untuk terlambat ke sekolah. Jadi kita tahu bahwa akan ke arah mana nih untuk kedepannya buat anak tersebut supaya tidak telat masuk ke sekolah. Misalkan kita bisa jadi teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya, juga menghitung dan mengukur, memantau anak tersebut apa sih yang terjadi ketika dia bisa terlambat seperti itu. Nah, terus kita jadi manajer, jadi bagaimana? Misalkan di sini identitas berhasil atau sukses ya, kontrol juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti tadi. Kenapa ya Nan? Tadi pagi-pagi kenapa terlambat? Nah, seperti itu. Dengan berkata seperti itu, misalkan untuk kedepannya
Jangan ya, kamu jangan telat lagi. Nah, seperti itu. Bisa misalkan kita untuk kedepannya supaya anak-anak terlambat harus misalkan anak-anak tersebut mengakui kesalahannya akan keterlambatannya. Nah, untuk kedepannya karena kamu sudah terlambat, kira-kira bagaimana menurut kamu karena terlambat? Oh iya Bu, saya kira ibu mau marah, tapi ternyata ibu tidak marah terhadap saya. Nah, untuk kedepannya boleh ya kamu tidak boleh terlambat lagi dan untuk sekarang karena kamu sudah terlambat, sekarang kamu karena sesuai dengan keyakinan kelas kamu harus membersihkan di kelas ya bawah misalkan bisa seperti itu. Iya Bu, kedepannya saya tidak akan terlambat lagi atau kita juga bisa misalkan karena dia harus ikut pelajaran misalkan boleh sekarang kamu mengikuti pelajaran lebih dahulu nanti setelah kelas sekolah kamu ikut bersih ya karena sudah terlambat seperti itu. Iya Bu, karena terlambat saya ya kedepannya karena saya telat bangunnya jadi saya tidak akan lagi bobonya tidak akan lupa. Nah seperti itu ya Bu. Untuk selanjutnya di segi restitusi. Nah di dalam segi restitusi yang mana di sini lebih kepada untuk menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka juga lebih memiliki diskusi positif serta memulihkan dirinya sebagai misalkan yang sudah bersalah. Untuk selanjutnya di segi restitusi yang mana di sini kan di segi restitusi ini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid. Kamu punya alasan apa sih melakukan itu? Nah ya ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Juga ada setiap orang pasti melakukan kesalahan juga kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini. Jadi kita lebih meyakinkan kepada anak. Oke, karena setiap manusia tidak ada yang sempurna. Kita pasti pernah berbuat salah ya. Untuk kedepannya sekarang ibu memberi kesempatan ya. Nilai apa yang telah kita sepakati kelas-kelas dari keyakinan kelas itu ya tadi. Terus selanjutnya di sini guru berbuat salah itu yang tadi ya manusiawi ada manusia yang sempurna itu sudah lebih kepada menstabilkan identitasnya ya. Jadi untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Terus selanjutnya membantu murid mengenai kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya dalam melakukan tersebut. Kamu bisa saja melakukan hal yang buruk tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan. Kita berkata itu validasi kebutuhan. Selanjutnya menanyakan ya di sini lebih pada menanyakan nilai-nilai yang kita percaya di kelas itu. Sekolah itu apa? Asal nilai universalnya apa yang kita sepakati. Kamu tahu kan di dalam keyakinan kelas itu apa saja yang sudah kamu lakukan misalkan apa coba misalkan kamu terlambat berarti harus apa gitu ya. Terus selanjutnya di sini ada diskusi positif. Nah, di sini menurut William Dasar Anda tidak bisa mengontrol orang lain karena kita juga tidak bisa memaksakan ke orang lain. Maksudnya di sini berarti di sini kontrol diri dengan gali-gali potensi kita. Nah, di sini juga semua berlaku memiliki tujuan sama yang mana untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau untuk menghargai diri sendiri. Nah, nilai kebajikannya seperti apa? Nah, juga ada 5 posisi kontrol yang sudah tadi saya jelaskan dari satu persatu ya. Ini mungkin dari konsepnya ya Bu. Nah, pemaparannya secara garis besar mungkin saya sudah memaparkannya. Daftar bacaan di sini saya dari Andri Nur Cahyani SDD MS Biasa Belajar Jasa MSD dari Dr. Murayu Ayu Jayanti MPD 2022 Bahasa Ajar Pendidikan Program Guru Penggerak Modul 1.4 Budaya Positif edisi keempat Jakarta Dirjen Kemendikbud Ristek. Nah, terima kasih mungkin Bapak Ibu. Tapi sebelumnya mohon maaf tadi belum kepada tanya jawab ya. Tadi seharusnya saya memaparkan harus ada tanya jawab dulu. Boleh setelah saya memaparkan mungkin Bapak Ibu ada yang merasa tidak memahami atau tertarik ingin bertanya. Boleh kepada Bapak Ibu semua untuk bertanya atau lebih kepada berdiskusi. Silakan Ibu Bapak. Ya, silakan Ibu Sri. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Rima. Iya Bu. Ya, izin bertanya, bagaimana metode yang tepat untuk menerapkan budaya positif agar menjadi pembiasaan yang positif bagi anak di sekolah? Seperti itu Bu.
Iya, bagaimana ya Bu ya di situ ya tips-tipsnya mungkin ya kepada supaya Iya. efektif itu bagaimana. Oke. Satu lagi bisa Bu sebelum diakhiri? Ya, Ibu Titin, silakan. Saya mau bertanya, Bu Rina, ini mengenai bagaimana menciptakan budaya positif yang bersifat universal dengan keanekaragaman latar belakang atau budaya pada murid. Ya, baik Ibu Titin, terima kasih untuk pertanyaannya. Itu sangat mengapresiasi saya. Jadi tertantang dari setiap pemaparan saya. Terima kasih juga untuk Bu Sri yang sudah memberi pertanyaan. Baik, saya akan mencoba menjawab dari nomor 1 ya. Di sini saya menjawab tentang lebih kepada bagaimana ya secara efektifnya. Nah, di sini yang pertama adanya apresiasi Bu untuk anak-anak. Terus juga bisa membangun komunikasi secara terbuka. Kita bangun komunikasi dengan anak-anak, juga mendukung kolaborasi. Jadi tidak setiap tugas ataupun apapun itu kita bisa berkolaborasi antara anak dengan kita. Misalkan cari waktu yang memang tidak harus dengan banyak orang. Misalkan kita bisa berbicara dengan anak tersebut, misalkan ada yang berbuat salah. Kita tanya dulu, misalkan secara terbuka, kita bangun komunikasi yang secara terbuka. Juga mengadakan kegiatan yang positif ya, begitu. Untuk Ibu Sri mungkin itu jawabannya. Apakah sudah puas Ibu Sri? Apakah ada yang ingin menambahkan? Boleh jika ada yang ingin menambahkan. Tapi bagi saya sudah cukup, Bu. Ya, memang Ya. perlunya berkomunikasi terbuka ya. Ada Iya, Bu, pendekatan betul. dari hati ke hati gitu. Nah, itu dia. Seperti Ibu Sri di kelas 1 ya, dari hati ke hati terus dengan anak-anak. Alhamdulillah. Iya, terima kasih Ibu Sri. Dan untuk yang kedua, pertanyaan dari Ibu Titin. Nah, untuk jawabannya mungkin melalui pendidikan karakter ya Bu yang diterapkan dalam kurikulum ataupun kegiatan ekstrakurikulernya dengan mengintegrasikan nilai-nilai positif seperti misalkan kejujuran, misalkan kedisiplinan, kerjasama dan rasa ingin tahu gitu Bu. Itu mungkin Bu. Ya, terima kasih Bu atas pemaparannya. Ya, itu mungkin untuk pertanyaan dan untuk jawaban. Alhamdulillah. Dan untuk pemaparannya, terima kasih banyak untuk budaya positif ya, karena di sekolah kita pasti penting sekali gitu ya. Karena itu adanya dari tadi segala sesuatu yang pandangan yang salah tidak boleh, yang memandang sesuatu harus dipandang baik ya. Karena kita sekarang di kurikulum merdeka itu tidak boleh menghardik anak atau tidak boleh, tetapi saya sendiri suka merasa kalau lagi jengkel kan pasti ada gitu, tetapi setelah saya memahami modul 1.4 ini saya lebih belajar lagi, oh ternyata ke anak tuh meskipun saya lagi jengkel tetapi saya harus mengontrol diri saya gitu dengan berkata baik. Misalkan tadi ya itu mungkin ya tentang budaya positif. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Ibu Bapak. Terima kasih banyak waktunya, semoga bermanfaat. Guru bergerak Indonesia maju, mari memajukan pendidikan Indonesia dengan menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid dan menggerakkan ekosistem pendidikan yang lebih baik melalui program guru penggerak. Maju untuk SDN 2 Dewasari gitu ya. Tapi sebelumnya itu mungkin yang bisa saya sampaikan, tetapi saya mohon maaf Ibu bisa minta foto dulu bersama. Boleh dibuka kameranya Bu, Bapak Ibu semua. Saya akhiri dulu untuk diskusi hari ini, nanti kita foto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dulu ya Bu, wabarakatuh. adakah yang bisa membantu saya untuk berfoto Bu? Bu Titin bisa membantu saya? Siap Bu? Fotonya tangannya di gini Bu? Nah siap. Siap. Oh.
Gak apa-apa yang foto mah gak apa-apa. 1, 2, 3, senyum Bu yang manis. Sudah Bu? Terima kasih banyak. Dadah-dadah dulu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.